Halo semuanya, selamat datang di video saya. Nama saya Muhammad Syafa Fadila dari jurusan Sistem Komputer NIM 09011182328011. Pada video ini, saya akan membahas sebuah solusi canggih untuk mengatasi salah satu masalah utama dalam infrastruktur jaringan, yaitu keterbatasan bandwidth. Di dunia teknologi saat ini, perusahaan sering menghadapi masalah seperti gangguan transmisi dan kesalahan data. Namun, dengan teknik multiplexing, kita dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth dan meningkatkan keandalan komunikasi data. Mari kita mulai. Bayangkan, ada sebuah perusahaan teknologi yang sangat bergantung pada kecepatan dan keandalan jaringan. Tapi, mereka mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan bandwidth yang membuat transmisi data mereka melambat, dan gangguan transmisi yang menyebabkan hilangnya paket data, serta kesalahan data yang terjadi dalam pengiriman informasi. Masalah-masalah inilah yang menghambat operasional dan pertumbuhan perusahaan. Untuk mengatasinya, para ahli komunikasi data sering mencari solusi inovatif. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik multiplexing. Dari tadi saya membicarakan teknik multiplexing. Namun, apa pengertian multiplexing itu sendiri? Secara sederhana, multiplexing merupakan teknik yang memungkinkan beberapa sinyal atau data dikombinasikan dan kirim melalui satu saluran komunikasi secara bersamaan. Nah, dengan cara ini kita dapat memaksimalkan penggunaan saluran yang ada, sehingga mengatasi masalah keterbatasan bandwidth itu sendiri. Teknik ini sangat berguna untuk situasi di mana kapasitas saluran terbatas, tetapi kebutuhan untuk mengirimkan data dalam jumlah besar sangat tinggi. Nah, bayangkan kita memiliki jalan raya dengan banyak mobil yang ingin melintas. Jika setiap mobil harus memiliki jalurnya sendiri, maka kita membutuhkan terlalu banyak jalan. Disinilah multiplexing seperti membangun jalan tol dengan beberapa jalur, sehingga lebih banyak kendaraan bisa lewat dalam waktu bersamaan. Namun, apakah multiplexing ini berdiri dengan sendiri? Tidak ada jenis yang lain? Tidak ya. Multiplexing sendiri ini mempunyai 3 jenis utama. Yang pertama ada Frequency Division Multiplexing, FDM, Time Division Multiplexing, TDM, dan Wavelength Division Multiplexing, WDM. Mari kita bahas satu persatu. Frequency Division Multiplexing, atau yang disingkat FDM. Teknik ini membagi bandwidth menjadi beberapa pita frekuensi yang terpisah, di mana setiap aliran data dikirim melalui frekuensi yang berbeda. Contoh sederhana dari FDM adalah radio FM. Setiap stasiun radio memiliki frekuensi sendiri, sehingga kita bisa berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain hanya dengan mengubah frekuensi. Nah, dalam jaringan komunikasi, prinsip yang sama digunakan untuk membagi bandwidth sehingga beberapa aliran data dapat berjalan bersama tanpa gangguan. Misalnya, dalam layanan Ethernet kabel, FDM digunakan untuk memisahkan sinyal data dan sinyal televisi dalam satu kabel. Coba lihat grafik berikut ini. Di sini, Anda bisa melihat bagaimana beberapa pita frekuensi digunakan untuk mengirimkan aliran data yang berbeda, memastikan tidak ada interferensi antar sinyal. Nah, jika FDM tadi membagi sinyal berdasarkan frekuensi, maka Time Division Multiplexing, atau yang disingkat dengan TDM, membagi sinyal berdasarkan waktu. Artinya, setiap aliran data mendapatkan giliran untuk mengakses jalur komunikasi dalam slot waktu tertentu. Analoginya ini seperti lampu lalu lintas di persimpangan jalan.
Ketika satu jalur mendapatkan lampu hijau, mereka bisa bergerak. Sementara jalur lain harus menunggu giliran. Begitu juga dengan TDM. Setiap pengguna mendapatkan waktu tertentu untuk mengirimkan datanya sebelum giliran berpindah ke pengguna lain. TDM sering digunakan dalam jaringan telekomunikasi seperti jaringan telepon digital, di mana beberapa panggilan telepon dapat berbagi satu jalur komunikasi tanpa saling mengganggu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba lihat diagram berikut. Nah, di sini Anda bisa melihat bagaimana data dari berbagai sumber dikirim secara bergantian dalam blok waktu yang ditentukan. Ini memastikan semua pengguna bisa mengakses jaringan secara efisien. Nah, kita sudah membahas bagaimana FTM bekerja dengan membagi frekuensi dan TDM bekerja dengan membagi waktu. Sekarang, bagaimana jika kita ingin menerapkan konsep ini dalam komunikasi serat optik? Inilah saatnya kita membahas Wavelength Division Multiplexing atau yang singkat WDM. Sama seperti FTM yang membagi sinyal berdasarkan frekuensi, WDM membagi sinyal berdasarkan panjang gelombang cahaya. Alih-alih menggunakan tiga frekuensi radio, WDM menggunakan berbagai warna cahaya dalam serat optik untuk mentransmisikan data secara simultan. Bayangkan Anda memiliki prisma yang dapat memisahkan cahaya putih menjadi berbagai warna. Nah, dalam serat optik, kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita menggabungkan beberapa cahaya dengan panjang gelombang berbeda menjadi satu sinyal yang dikirim melalui satu serat optik. Ini adalah konsep di balik WDM. Sekarang mari kita lihat diagram berikut. Di sini Anda bisa melihat bagaimana beberapa panjang gelombang cahaya, merah, hijau, biru, dan lainnya, melewati serat optik secara bersamaan. Dengan cara ini, kita bisa meningkatkan kapasitas jaringan tanpa perlu menambah lebih banyak kabel. Teknologi WDM sangat penting dalam infrastruktur internet modern. Dengan semakin banyaknya data yang dikirimkan melalui jaringan serat optik, WDM memungkinkan kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode lainnya. Nah, jadi bagaimana sih teknik multiplexer tadi dapat mengatasi keterbatasan bandwidth? Dengan menggabungkan beberapa aliran data ke dalam satu saluran, kita dapat tentu meningkatkan efisiensi penggunaan saluran. Daripada mengalokasikan satu saluran penuh untuk satu jenis data saja, multiplexing memungkinkan kita memaksimalkan setiap jangkauan backlink bandwidth yang tersedia. Yang kedua, mengurangi biaya infrastruktur. Dengan mengoptimalkan saluran yang ada, perusahaan tidak perlu terus-menerus mengupgrade infrastruktur fisik yang tentunya memakan biaya yang besar. Yang ketiga, meningkatkan keandalan dan kecepatan komunikasi. Karena data dapat dikirimkan secara bersamaan, waktu tunggu berkurang dan kecepatan transfer data meningkat, sehingga komunikasi data menjadi lebih andal. Untuk contoh, sebuah perusahaan yang sebelumnya mengalami bottleneck pada saluran data dapat mengimplementasikan teknik tadi, TDM, salah satunya untuk membagi waktu transmisi, sehingga data dari berbagai departemen dapat dikirim secara bergantian tanpa menunggu giliran yang lama. Mari kita lihat studi kasus sederhana. Sebut saja perusahaan X. Perusahaan X ini bergerak di bidang layanan cloud, sedang mengalami masalah di mana server mereka tidak dapat mengirim data secara efisien karena keterbatasan bandwidth. Dengan mengimplementasikan teknik multiplexing, mereka menerapkan TDM untuk komunikasi internal antar server, WDM pada infrastruktur serat optik mereka untuk meningkatkan jumlah data yang dikirim melalui satu kabel. Hasilnya,
peningkatan kecepatan transmisi hingga 40% dan penurunan signifikan pada kesalahan data. Perusahaan X pun mampu memberikan layanan yang lebih andal kepada pelanggan mereka. Demikianlah pembahasan kita tentang teknik multiplexing sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan bandwidth. Dengan memahami dan menerapkan teknik seperti TDM, FDM, dan WDM, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi jaringan serta mengurangi biaya operasional. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri video ini. Sampai jumpa lagi.